Selamat hari Minggu bagi kita Jemaat HKBP Bandung. Dalam ibadah kita minggu ini, biarlah kita tetap bersukacita dalam perlindungannya. Kuatlah di dalam iman dan pengharapan, tetap berdoa padanya, dan kita tetap berdiri teguh hanya di dalam penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Marilah kita berdoa sebelum kita memulai ibadah kita. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 724 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya, pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang adalah awal dan akhir, Tuhan telah menjanjikan di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, bahwa Engkau berkenan mengampuni dosa dan memberi pembenaran kepada kami, serta hidup yang kekal. Kasihanilah kami dan genapilah janji-Mu kepada kami. Bangunkan dan pimpinlah kami dengan Roh-Mu, supaya kami mencari pertolongan kepada-Mu pada waktu kesesakan. Kuatkanlah kami supaya tetap percaya kepada firman dan janji-Mu, agar memperoleh hidup yang kekal di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Marilah kita dengarkan hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, yaitu titah yang pertama beserta artinya. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab Aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan nama-Mu. Engkau ini kepunyaan-Ku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Epistel pada minggu ini tertulis dalam Roma 15 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-13. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita
untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah, hai bangsa-bangsa dengan umat-umatnya. Dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan Ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikianlah firman Allah, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta yang melakukannya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Yesus
Warta jemaat pada minggu ini dapat kita baca pada warta jemaat yang sudah dibagikan melalui WA Group. Persembahan minggu keluarga, persembahan bulanan, diakoni huria dan ucapan syukur dapat ditransfer melalui bank, yaitu Bank Mandiri Bandung Braga, nomor rekening 132.0000509696 dengan nama rekening HKBP Bandung Riau Mertadinata. Demikian warta jemaat pada minggu ini. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kolose 1 ayat 16. Tuhan Maha Kuasa, pencipta langit, bumi, dan isinya. Saat ini, bumi sedang berduka. Badai COVID-19 melanda seluruh dunia. Tak peduli si kaya dan si miskin. Tak peduli tua dan muda. Tak peduli hitam dan putih. Tak peduli negara maju dan tertinggal. Tetapi Tuhan tetap memberikan kesehatan, sukacita, damai sejahtera, dan berkat yang melimpah. Yang lebih ajaib lagi, Tuhan tetap mengizinkan kita untuk melayani melalui persembahan pujian, sekalipun melalui virtual choir. Tuhan bertahta di atas puji-pujian. Tuhan memberkati.
Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menerangi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, firman Tuhan untuk minggu kita hari ini tertulis dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat 9, demikian firman Tuhan. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Bet-El. Ia memasang kemahnya dengan Bet-El di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu
Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikian untuk firman Tuhan bagi kita. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, Horas Madihita Saluhutna. Bapak Ibu, untuk teks kita hari ini mengenai cerita tentang kronologi bagaimana Abram dipanggil Tuhan dan bagaimana Abram dipersiapkan Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Nya. Yang pertama, pada usia 75 tahun, jika dibandingkan dengan umur sekarang, tentunya ini tidak lagi muda, sudah usia senja. Namun di usia itulah Abram harus keluar dari Haran menuju tanah Kanaan. Abram pun berangkat bersama istrinya Sarai dan Lot, anak saudaranya. Maka Abram membawa beberapa harta benda untuk bekal mereka, sehingga perpisahan pun berlangsung dari tengah keluarga. Bapak Ibu, perpisahan mungkin menyakitkan dan menyedihkan. Maka Abram akan berangkat meninggalkan kampung halamannya, Hutahatu Buana. Kesedihan pastilah terbayang bagi keluarga Abraham. Apakah ada tangisan, pelukan, perpisahan, dan lain sebagainya. Apalagi karena Abraham adalah anak sulung bagi 3 keluarga. Bapa mereka bernama Terah, maka saudara Abram yakni Nahor dan Haran. Dan setelah bapa mereka meninggal pada usia 205 tahun, harusnya mereka berkumpul menjadi keluarga abang adik yang selalu bisa terus bersama. Namun Tuhan berkehendak lain pada Abraham. Abraham pun keluar dari kampung halamannya. Tidak tahu arah kemana tujuan yang pasti bagi Abraham. Karena dia belum pernah meninjau, belum pernah tahu letak geografis tempat tersebut, tempat basah atau kering, atau bagaimana. Namun bagi hati Abraham, Tuhanlah yang mempersiapkan masa depannya. Dan segala sesuatu yang dia perlukan, sarihonon ni Tuhanido, ido anggo di rohani si Abraham. Naing dohonon borhat masi Abraham diturupukon di bagasan tangi yang dohot di bagasan pos niroha. Abram tidak lagi mengharapkan harta warisan dari orang tuanya yang sudah meninggalkan mereka. Maka di sini terlihat bahwa Abram itu tentunya jauh dari sifat tamak. Untuk itu Bapak Ibu, Abraham menuruti dan mendengar apa yang dikatakan Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan keluar dari kampung halamannya, maka Abram pun memenuhi suruhan dan panggilan Tuhan di sini. Meski terkadang sulit untuk meninggalkan kampung halaman karena harus meninggalkan keluarga yang sebenarnya dalam keluarga mereka tidak ada pertikaian, mereka rukun-rukun saja. Maka untuk itu, apa yang dipersiapkan oleh Tuhan, tanah perjanjian yang dipersiapkan Tuhan bagi Abram, itulah nantinya yang menjadi tanah untuk dihuni oleh bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan. Bapak Ibu, kita pasti mengenal siapa Abraham. Dia adalah menjadi bapa orang percaya. Dan kita pun pasti mengetahui bagaimana Abraham ini begitu setia kepada Tuhan
sehingga dia mau melakukan apapun yang diperintahkan oleh Tuhan. Maka disinilah kita pun mengetahui apa yang dijanjikan Tuhan bagi Abraham yang setia itu, dan karena kepercayaannya, maka ada beberapa hal yang dijanjikan Tuhan. Yang pertama, janji untuk menjadi bangsa yang besar. Bapak Ibu, ketika Abraham mau meninggalkan segalanya, kampung halaman, harta warisan, keluarga, dan lain sebagainya, inilah yang menjadi bukti kesiapan Abraham dalam mengikut Tuhan. Demikian pula kesiapan kita dalam mengikut Tuhan Yesus. Kita akan meninggalkan segalanya, harta dan keluarga, dan pikullah salib. Maka di sini juga janji untuk Abraham menjadi bangsa yang besar adalah sebuah keajaiban. Karena Abraham saat itu belum punya anak, belum memiliki keturunan. Namun dia yakin janji Tuhan akan membuat keturunannya seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Janji yang kedua adalah membuat nama Abraham masyhur. Bapak Ibu, berkat Tuhan kepada Abraham untuk beranak cucu dan bertambah banyak adalah menjadi suatu kepastian yang mungkin bagi Tuhan. Kehilangan nama di kota kelahirannya, di kampung halamannya, direlakan oleh Abraham untuk menerima nama yang lebih masyhur yang diberikan Tuhan. Kita katakan di sini Tuhan seperti mempunyai sebuah perban untuk mengobati luka-luka orang yang dalam keadaan sakit. Maka kita juga tentunya tahu dalam persoalan hidup Abraham di sini yang dijuluki menjadi keluarga mandul. Tapi di sini Tuhan menunjukkan cara untuk mengobati luka itu. Dan untuk memulihkan bagaimana supaya Abraham menjadi keluarga dan memiliki nama yang sangat masyhur. Tentunya ini juga akan kita yakini ketika kita yakin kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak membiarkan setiap umatnya terluka dalam hal yang mungkin menjadikan manusia itu hilang dan tidak begitu yakin akan Tuhan. Karena Tuhan tahu bagaimana cara untuk memberikan penghiburan dari setiap doa-doa yang dipanjatkan oleh umatnya. Untuk itu, Allah lah sumber kehormatan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kemakmuran. Perlindungan Allah kepada Abraham sangatlah istimewa. Dikatakan di sini, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Ini adalah sebuah kehormatan bagi Abraham yang diberikan Tuhan karena kesetiaannya kepada Tuhan. Sehingga Tuhan pun mengkhususkan hidup Abraham di dunia. Dan untuk kita juga, kehormatan kita sebagai anak-anak Allah telah kita terima melalui Yesus Kristus dalam penebusan darahnya yang kudus di kayu salib. Sehingga kita menjadi istimewa, dikhususkan, dibenarkan sebagai anak-anak terang di dalam iman. Itu dalam Galatia 3 ayat 24.
orang benar akan hidup oleh iman dan memperoleh hidup yang kekal. Maka jika kita melihat, karena imanlah Nuh selamat dari air bah, dan karena imanlah Abraham diberkati Tuhan saat hendak mempersembahkan anaknya Ishak, sehingga Tuhan memberkati Abraham sebagai bapa orang percaya. Maka Abraham pun dipersiapkan Tuhan menjadi berkat. Untuk itu Bapak Ibu, karena iman Abraham, dia sebagai bapa orang percaya dan dipersiapkan untuk menjadi berkat. Apa yang akan kita renungkan dalam nats ini? Ketika dalam Galatia 3 ayat 7 dikatakan mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dalam Galatia 3 ayat 13 juga dikatakan Kristus telah menebus kita dengan melewati kematian. Maka kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Kamu yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Kepada kita, Allah memperhitungkannya. Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Tuhan kita Yesus Kristus dari antara orang mati. Dan yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan juga karena pembenaran kita. Bapak Ibu, kita melihat dari teks ini bagaimana Abraham menjadi berkat yang dipersiapkan oleh Tuhan. Awalnya kita tahu dan kita melihat bagaimana Abraham, karena hal materi tidak menjadi persoalan utama bagi dia untuk melangkah keluar dari kampung halamannya. Dia meninggalkan semuanya, kekayaan, kemakmuran, bergelimang harta warisan, tapi itu tidak tergambar dalam pikiran Abraham. Meskipun dia sebagai anak yang paling sulung, yang paling tua, Abraham tidak tamak harta. Maka untuk menjadi saluran berkat bagi dunia, seperti Abraham, bagi kita juga layaklah membuang ketamakan, kerakusan, keegoisan, agar kemuliaan dan kedaulatan Allah nyata. Dan itu akan dapat kita nyatakan melalui kebesaran hati kita untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Abraham di sini telah diberkati Tuhan supaya dia menjadi berkat bagi banyak orang. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Apakah kita sudah yakin kita sudah diberkati Tuhan? Sebelum kita mampu meyakini dan merasakan kita sudah diberkati Tuhan, sangat tidak mungkin kita mau menjadi saluran berkat Tuhan. Namun sebaliknya, jika kita mengakui bahwa kita sudah diberkati Tuhan, hari ini juga berjanjilah untuk mau menjadi saluran berkat Tuhan bagi dunia dan bagi sekitar. Kuncinya adalah berserah kepada Tuhan, agar kita dimampukan untuk menjadi saluran berkat-Nya untuk dunia, untuk keluarga, untuk gereja, dan untuk orang di sekitar kita. Untuk menjadi berkat, tentu harus membuang segala hal. Apakah itu hal materi atau uang? Apakah itu untuk kesenangan sesaat yang ada di dunia ini? Nyanyian kita mengatakan dalam 557, Dau duminggan asini roham. Maka di sini Bapak Ibu, untuk menjadi berkat yang pertama, saya mau katakan kita harus mau dan rela
meninggalkan zona aman? Apakah dari kebiasaan hidup lama dan kita harus mau menanggalkan kesombongan, keakuan, dan tinggi hati untuk mau turut dipandu oleh panggilan Tuhan. Yang kedua, apa yang kita harapkan? Jika kita mengharapkan kemakmuran, kebahagiaan, kesejahteraan, keturunan, nama yang masyhur atau nama yang hebat, guarna anggur. Apakah itu hamoraun, hagabion, hasangapon, sudenai, semua itu akan sempurna sikop doi bainoni Tuhani. Molo saliling di bagasan posni roha hita tu Tuhani. Semua apa yang kita harapkan akan dipersiapkan Tuhan bagi orang yang tunduk kepadanya dan yang mau melakukan perintahnya. Saya mau katakan yang ketiga, lautan berkat akan selalu mengalir dan mengalir kepada orang yang taat akan perintahnya. Maka intinya sekarang kita telah diberkati Tuhan. Kita jauh dari mara bahaya, sakit, penyakit, dan lain sebagainya. Kita telah dicukupkan. Kita tidak terlantar, tidak kelaparan, dan tidak kekurangan, tidak mengemis. Maka kita telah diistimewakan Tuhan. Kita berharga di dunia ini. Kita dibenarkan dalam penebusan. Maka sekarang kita harus mau menjadi saluran berkat Tuhan. Karena berkat-Nya telah mengokohkan hidup kita sampai saat ini. Apalagi dalam memasuki new normal life di masa pandemi COVID ini, kita berharga bagi Tuhan. Orang yang sudah diberkati Tuhan dan mau menjadi berkat, dia akan hidup bahagia dan penuh sukacita. Tapi sebaliknya, Bapak Ibu, orang yang tidak mau dipakai Tuhan menjadi saluran berkat-Nya, padahal dia telah menerima segalanya dari Tuhan. Dia telah diberkati Tuhan. Itu sama dengan seseorang tersebut ibarat seperti laut mati yang tidak mau mengalirkan air yang mengalir. Maka hidupnya akan gersang. Seakan tidak ada lagi gairah hidup. Maka berkat itu jangan kita kepal, jangan kita genggam. Tapi berkat itu harus kita buka, harus kita salurkan, kita gerakkan seperti sungai yang harus mengalir. Dan untuk itulah sekarang tugas kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Paling tidak kita mau diingatkan juga, jangan menyusahkan orang lain dengan kata-kata yang tidak baik, yang tidak membangun. Tapi jadilah berkat bagi orang sekitar dengan selalu berkata baik dan jujur, selalu ramah dan nyatakan senyum persahabatan bagi setiap orang. Utamakan ringan tangan dalam membantu yang lemah. Jangan mengurung diri, jangan mengurung waktu untuk memberi dengan harus memikirkan pemberianmu itu yang banyak dan besar. Namun pemberianmu yang sedikit itu pun, jika kita memberikan itu atas dasar kasih, hikmahnya akan jauh lebih besar dan luar biasa bagi orang yang kita beri. Maka Bapak Ibu, saat ini topik nas kita ini mengingatkan, lakukanlah apa yang baik selagi Tuhan memberi kita kesempatan hidup di dunia. Kita mau dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Nya.
maka lakukan yang baik dan selalu dahulukan kebenaran akan kehendak Tuhan. Tuhan telah memberikan berkat-Nya bagi kita, agar kita bisa menjadi saluran berkat-Nya. Berbagi berkat bukan berarti kita kehilangan berkat. Namun orang yang mau menyalurkan atau berbagi berkat Tuhan, Tuhan akan semakin melimpahkan berkat-Nya yang tiada habis-habisnya. Tetaplah menjadi rantai berkat Tuhan di dunia ini. Sehingga kehadiran kita sebagai orang-orang percaya Kristen, kehadiran kita di dunia ini akan menjadi seperti angin yang berhembus untuk menyejukkan hati setiap orang. Sehingga berkat Tuhan bagi kita akan selalu terpancar melalui setiap apa kebaikan yang harus kita lakukan. Aka editai nunga dipaingot, gudang ni pasu-pasui dilehoko Tuhan. Gudang ni pasu-pasui dilehon Tuhani. Semua nyanyian kita untuk hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan telah menjanjikan kebahagiaan kepada setiap orang yang mau tunduk setia melakukan kasih kebaikan dan mau melakukan perintah dan panggilan Tuhan. Layanilah dan berikanlah apa yang baik dan tetaplah berkarya bagi Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat-Mu, kesehatan, kekuatan, umur yang panjang telah Kau nyatakan bagi kami. Ketika Tuhan memakai kami, biarlah Tuhan menguatkan kami, ajari kami untuk menjadi saluran berkat-Mu dengan berbuat, berkata, berlaku apa yang baik bagi Tuhan. Untuk itu ajari dan kuatkan kami Tuhan untuk melakukannya, sehingga hidup kami semakin kudus di hadapan Tuhan, meskipun kami masih tinggal di dunia ini. Inilah kami ya Tuhan, segala doa, ucapan syukur kami, agar kami layak menjadi anak-anak Tuhan, ampunkan kami akan kekurangan kesalahan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pasui, dilehon Tuhan.
Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.